Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Kami ucapkan terima kasih kepada seluruh wajib pajak atas kontribusinya dalam penghimpunan penerimaan negara di sektor perpajakan. Untuk mewujudkan DJP bersih dari korupsi dan menjadi birokrasi bersih dan melayani, tolong Bapak dan Ibu bantu kami untuk tidak memberikan atau menjanjikan akan memberikan hadiah atau pemberian dalam bentuk apapun kepada seluruh pegawai Direktorat Jenderal Pajak terkait pelaksanaan pekerjaan dalam jabatannya. Seluruh pelayanan yang kami berikan tidak dipungut biaya. Apabila Bapak dan Ibu menemukan pegawai Direktorat Jenderal Pajak yang masih meminta atau menerima barang, uang, fasilitas, atau apapun dari wajib pajak, agar segera melaporkannya melalui saluran pengaduan resmi Direktorat Jenderal Pajak, Kering Pajak 1500-200. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kekuatan kepada kita semua, bersatu bersama-sama menghimpun penerimaan pajak untuk pembangunan Indonesia tercinta. Pajak kuat, Indonesia maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu peserta sosialisasi perpajakan instansi pemerintah yang sudah hadir pada pagi hari ini. Terima kasih atas kehadiran tepat waktunya. Sambil menunggu peserta lainnya, mohon untuk diisi link presensi yang sudah saya kirimkan di kolom chat. Mohon diisi terlebih dahulu sambil menunggu peserta lainnya. Terima kasih. Oi, nampilkan video buat Twitter. Ada yang nggak buka soalnya.
Halo, tes. Apakah suara saya sudah terdengar? Sudah ini. Baik, karena sudah banyak yang peserta yang join, kita mulai saja acara pagi hari ini. Cuaca panas tidak berawan, diisi dengan mengikuti sosialisasi pajak. Selamat datang Bapak Ibu Bendaharawan, Bendaharawan Negeri yang taat pajak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, masih sedikit nih suaranya. Kayaknya perlu dikasih pantun lagi ya. Instansi pemerintah, instansi yang kuat. Bersama-sama membangun negeri. Salam pertama sedikit terjawab. Coba saya ulangi sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, jawabannya sudah semangat ya. Baik, selamat pagi Bapak Ibu peserta sosialisasi hak dan kewajiban perpajakan instansi pemerintah. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat datang kami ucapkan kepada Bapak Ibu Bendaharawan pada acara virtual sosialisasi hak dan kewajiban perpajakan instansi pemerintah. Pada acara hari ini, tepatnya pada tanggal 21 Oktober 2021, yang menjadi undangan ada 12 instansi pemerintah di wilayah kerja KPP Pratama Jakarta Kebonjeruk 1. Baik, izin mengingatkan kembali sebelumnya, kami sudah membagikan link presensi di kolom chat. Silakan mungkin bisa diisi terlebih dahulu untuk Bapak Ibu. Baik, Bapak Ibu, perkenalkan. Nama saya Mita, saya penyuluh dari KPP Pratama Jakarta Kebonjeruk 1 yang akan memandu jalannya kegiatan pada pagi hari ini. Sebelum melanjutkan ke kegiatan berikutnya, terlebih dahulu saya akan membacakan susunan acara serta rules atau aturan bermain yang berlaku selama acara ini berlangsung. Susunan acara yang pertama yaitu pembukaan, lalu diikuti dengan doa dan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Selanjutnya dilanjutkan dengan pemaparan materi oleh dua pemateri kita, oleh Bapak Sutarmo dan Ibu Ervi. Lalu selanjutnya ada diskusi dan tanya jawab, kemudian dilanjutkan dengan foto bersama, lalu diakhiri dengan penutup. Baik, untuk aturan main pada sosialisasi pada pagi hari ini, yang pertama, peserta wajib menggunakan nama dengan format instansi underscore nama lengkap. Saya contohkan, misalnya KPP Kebonjeruk 1 underscore Saramita Oktaviani. Lalu aturan yang kedua, peserta diharapkan mengisi presensi dan kuesioner yang linknya akan kami bagikan di kolom chat. Aturan yang ketiga, peserta diharapkan menyalakan video dan membisukan audio selama pemaparan materi berlangsung. Kemudian peserta diharapkan menggunakan virtual background yang telah dibagikan sebelumnya. Lalu selanjutnya peserta dipersilakan mengajukan pertanyaan melalui kolom chat atau melalui fitur raise hand setelah dipersilahkan. Dan aturan yang terakhir yaitu peserta dilarang membahas hal yang bersifat sara dan provokatif di kolom chat. Baik, saya telah membacakan susunan acara dan aturan main yang berlaku dalam acara ini. Selanjutnya, demi kelancaran berlangsungnya acara, marilah kita berdoa, memohon untuk kelancaran acara ini, kelancaran koneksi kita, dan ilmu yang bermanfaat kepada Tuhan Yang Maha Esa. Berdoa menurut kepercayaan masing-masing, berdoa disilahkan. Berdoa dapat diakhiri.
Acara selanjutnya adalah untuk meningkatkan semangat dan rasa nasionalisme serta bela negara. Marilah kita menyanyikan lagu kebangsaan kita, Indonesia Raya. Kepada Bapak Ibu, mohon dapat disesuaikan, dapat berdiri, atau duduk dengan sikap yang sempurna. Kepada Bapak Ibu dapat duduk kembali. Baik Bapak Ibu, sampailah kita ke acara inti pada pagi hari ini, yaitu pemaparan materi sosialisasi perpajakan instansi pemerintah. Untuk narasumber pertama, langsung saja kita sambut Bapak Sutarmo. Beliau adalah fungsional penyuluh pajak ahli muda di KPP Pratama Jakarta Kebonjeruk 1. Kepada Bapak Sutarmo, kami persilahkan. Baik, terima kasih Mbak Mita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua, Bapak Ibu semua. Semoga senantiasa sehat. Dan kita bersama-sama di pagi hari ini bisa belajar bersama, sharing terkait dengan ketentuan PMK 231 terkait dengan NPWP instansi pemerintah. Baik Bapak Ibu sekalian, pada kesempatan ini pertama saya akan menyampaikan PMK 231 tahun 2019 ya. Jadi PMK ini sudah 2 tahun yang lalu sebenarnya. Tapi memang karena satu dan lain hal belum sepenuhnya berjalan dengan sesuai jadwal yang seharusnya. Jadi makanya ini seharusnya sudah mulai di tahun 2020. Namun dengan kondisi berbagai yang ada, akhirnya ya kita baru bisa di tahun 2021 ini. Fixnya sudah di 1 Juli ya, 1 Juli 2021 kemarin NPWP instansi pemerintah yang lama ya dengan segala ketentuannya berubah dengan NPWP yang baru ya. Jadi namun tidak hanya terkait PMK 231 Bapak Ibu sekalian, di kesempatan ini saya juga akan menyampaikan review sedikit terkait kewajiban perpajakan untuk instansi pemerintah. Kalau dulu sebutannya bendaharawan, kalau sekarang instansi pemerintah.
Jadi memang melekatnya di instansi. Review terkait kewajiban pemotongan, pemungutan, dan juga pelaporan, serta yang utama nanti di kesempatan ini adalah e-Bupot. Ada semacam tools ya, atau yang bisa Bapak Ibu sekalian gunakan dalam rangka menjalankan kewajiban berupa membuat bukti potong dan pelaporan. Ya, nanti setelah slide ini kita materinya di e-Bupot instansi pemerintah atau e-bukti potong instansi pemerintah, yang itu akan digunakan memudahkan Bapak Ibu sekalian dalam menjalankan kewajiban membuat bukti potong. Ya, jadi apa dan bagaimana itu nanti kita nanti belajar bersama setelah materi yang pertama ini. Bapak Ibu sekalian, PMK 231 ini tidak hanya terkait dengan pemerintah pusat ya, jadi ada juga untuk pemerintah daerah, dan termasuk juga di situ untuk pemerintah desa. Nah, kenapa alasan atau mungkin antara latar belakang yang mendasari PMK 231 ya, diantaranya adalah bahwa tujuannya tentu adalah agar lebih simpel. Administrasi bendahara pemerintah saat ini, setiap kali ada bendahara baru, NPWP-nya baru lagi. Karena memang melekatnya di bendahara. Nah, akhirnya tidak terjadi kontinuitas pelaporan, tidak historinya juga tidak terekod dengan baik, yang harusnya dulu seperti apa, sekarang udah ganti lagi NPWP-nya. Makin lama makin banyak, dan itu memperberat administrasi baik di kantor pajak maupun juga di sekalian. Karena NPWP-nya ini yang mana yang akan digunakan. Jadi setiap kali ini nanti ada ganti NPWP lagi. Nah itu tidak simpel dan tidak praktis. Nah makanya diperlukan adanya ketentuan yang mengatur sehingga NPWP instansi pemerintah ini bisa jelas gitu bagaimana pengaturannya ke depan. Di sini master file-nya. Jadi sebenarnya kalau yang diperlukan seharusnya adalah sekitar 140.000 di layar Bapak sekalian ya, situ. Existing sebenarnya bendahara pemerintahnya harusnya cukup 140.000 saja. 140.020. Namun bendahara yang terdaftar di kantor pajak saat ini di Ditjen Pajak ada sampai 400.000. Jadi 4 kali lipatnya. Nah, itu tentu itu tadi akan terjadi karut-marut administrasi yang itu sebenarnya tidak perlu terjadi. Nah, kemudian juga hal lain yaitu kondisi pemenuhan kewajiban bendahara. Jadi karena berbagai hal termasuk juga kondisi yang ada, sehingga pemenuhan kewajibannya juga tidak bisa dilaksanakan sebagaimana mestinya, termasuk kepatuhannya terkait kepatuhan pemotongan pembuatan bukti potong, pemotongan pemungutannya, termasuk juga pelaporannya. Nah, ini adalah ketentuan yang mengatur ya. Di sini ada formal material, saya rasa ini kita lewati saja. Nah, ini di pasal 1 angka 9 ini perlu kita sama-sama garis bawahi. Yang dimasuk instansi pemerintah adalah instansi pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan instansi pemerintah desa. Kemudian ada lagi itu yang melaksanakan kegiatan pemerintahan serta memiliki kewenangan dan tanggung jawab penggunaan anggaran. Nah, ini ada memiliki kewenangan dan tanggung jawab penggunaan anggaran, serta yang wajib menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan sesuai standar akuntansi pemerintah. Nah, ini ada di sini ada penyelenggaraan akuntansi. Jadi ada laporan keuangan sesuai standar akuntansi pemerintahan. Ya kalau yang dulu mungkin seluruh misalnya kayak sekolah-sekolah semuanya mendapatkan NPWP sendiri, ya sekarang tidak. Jadi ada batasannya. Itu yang menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan sesuai standar akuntansi pemerintah. Ya, dan dia juga memiliki kewenangan dan tanggung jawab penggunaan anggaran. Jadi tidak seperti dulu ya, kalau yang mungkin terdampak sekali dengan PMK ini adalah sekolah-sekolah biasanya, SD, SMP, yang tadinya dia punya NPWP sendiri, dia harus menginduk ke instansi pemerintahnya, yaitu dalam hal ini adalah Dinas Pendidikan. Kalau misalnya berbeda mungkin dengan yang di bawah Kementerian Agama. Kalau di bawah Kementerian Agama biasanya dia punya DIPA sendiri yang dia status instansi pemerintahnya terpenuhi, yaitu di situ ada memiliki kewenangan dan tanggung jawab penggunaan anggaran,
dan juga menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan sesuai standar operasi pemerintah. Oke, baik. Selanjutnya kita langsung ke beberapa hal ya, Bapak Ibu sekalian. Ini ada hal-hal yang baru sebenarnya. Tadi ada PKP, tapi ini mungkin tidak relevan kalau kita bahas di sini. Jadi kalau PKP itu kan terkait dengan penyerahan barang dan jasa kena pajak. Kalau saya lihat di list undangan yang ada di hari ini, saya rasa mungkin tidak ada ya. Kalau yang ada itu biasanya di BLU seperti rumah sakit, yang dia ada instalasi obat ya. Di situ ada penyerahan barang kena pajak. Nah, kalau di sini mungkin tidak perlu saya bahas ya terlalu dalam terkait PKP atau yang PPN. Nah, ini kita kewajiban secara umum saja ya, review di sini. Kewajiban PPh-nya, kewajiban instansi pemerintah yang pertama adalah wajib untuk memotong, memungut atas setiap pembayaran yang merupakan objek pemotongan dan pemungutan. Di antaranya ada pasal 21, ada pasal ya ini terkait dengan SDM ya, ada pasal 26 terkait kalau di luar negeri, ada pasal 22 terkait belanja barang, ada pasal 23 terkait jasa maupun sewa terhadap yang selain tanah bangunan. Kemudian ada pasal 4 ayat 2 final, ya, di antaranya adalah sewa tanah bangunan, juga ada jasa konstruksi. Kemudian pasal 15, pasal 15 mungkin jarang ya kita. Nah, selain kewajiban memotong dan memungut, ada juga itu kewajiban lain, yaitu harus membuat bukti pemotongan pemungutan PPh. Jadi Bapak Ibu sekalian, yang perlu kita sama-sama garis bawahi di materi slide ini adalah kewajiban untuk membuat bukti potong dan pungut. Kalau saya lihat secara umum, pemotongan pemungutan mungkin sudah dilakukan ya. Buktinya adalah ada pembayaran pajak atas PPh pasal 21, 22, 23, dan seterusnya tadi, atas bendahara atau instansi pemerintah. Cuman terkadang ada juga wajib bendahara atau instansi pemerintah yang tidak membuat bukti potong atau bukti pungut bagi si lawan transaksi. Padahal ini juga kewajiban. Nah, padahal ini kewajiban dan kewajiban tentunya harus dilaksanakan. Kenapa harus membuat bukti potong atau bukti pungut? Nah, bukti potong ini adalah hak bagi si lawan transaksi atau si rekanan. Karena dengan bukti potong itulah dia akan melakukan kredit pajak. Dengan bukti potong itulah dia akan melakukan pelaporan di SPT tahunannya. Jadi nanti akan jadi sarana dia untuk melaporkan. Saya sudah membayar pajak. Ini diantaranya adalah melalui pemotongan oleh bendahara atau instansi pemerintah. Nah, kalau dia tidak ada bukti potong, tentu dia tidak bisa melakukan pelaporan atas kredit pajak tersebut. Oh iya, bukti potong berupa apa saja? Ini ada pertama adalah BPN atau bukti penerimaan negara ya. Ini atau SSP biasanya ini dalam hal PPh 22 impor nih DJBC ya, tidak cukai. Kalau Bapak Ibu sekalian mungkin lebih ke yang nomor 2 itu bukti pemotongan atau pemungutan sesuai ketentuan pajakan ya. Jadi di bukti potong atau bukti pungut ini yang Bapak Ibu sekalian nanti kita lebih dalam cara membuatnya melalui e-Bupot instansi pemerintah. Nah, ada juga dokumen tertentu ya untuk pengetahuan saja, dokumen tertentu yang disamakan dengan bukti potong PPh. Ini mungkin kalau dari Bapak Ibu sekalian kayaknya nggak ada ya yang ini, kecuali karena ini biasanya yang pembayaran atau yang bendaharawan atau instansi pemerintah yang terkait dengan SBN atau surat berharga negara, kemudian juga terkait ORI dan lain-lain sebagainya ya. Jadi kalau saya lihat listnya ini nggak ada nih kayaknya. Jadi fokus di yang bukti potong atau bukti pungut. Selanjutnya kita ke Nah, kewajiban pemotongan atau pemungutan pajak ini ada dasar hukumnya ya yang perlu juga, makanya kalau bendaharawan atau instansi pemerintah itu dilakukan pemeriksaan oleh APIP atau aparat pengawasan instansi pemerintah ya, atau misalnya Inspektorat Jenderal untuk instansi pusat atau Inspektorat Daerah untuk pemerintah daerah, termasuk juga BPKP atau mungkin BPK, tentu akan melihat kewajiban pemotongan dan pemungutan pajak. Jadi
apakah dalam transaksi tersebut yang harusnya dipotong pajak sudah dilakukan pemotongan atau belum? Nah, itu untuk APBN atau pemerintah pusat dia di PP 45 tahun 13. Nah, untuk pemerintah daerah bagaimana? Untuk pemerintah daerah sesuai PP 58 tahun 2005. Jadi sama-sama kewajibannya adalah pemotongan ini. Kemudian kalau tadi apa namanya ini rinciannya ya pasal 4 ayat 2 diantaranya ini ya, sewaan tanah bangunan, pengalihan hak atas tanah bangunan, jasa konstruksi dan lain-lain. Kemudian PPh final ini dilakukan pemotongan atas apa? Nah, ini ada pengecualiannya ya. Ini pengecualian atas PPh final atau PPh pasal 4 ayat 2. Kita sekilas saja karena saya yakin ini Bapak Ibu sekalian sudah biasa ya, sudah biasa melakukannya, melaksanakan setiap hari terkait dengan jenis-jenis kewajiban pemotongan ini. Kita hanya divisi sejenak ya. Oke, termasuk juga ini pasal 22 yang ini sering biasanya pada saat belanja barang. Nah, khusus untuk yang sekolah ya, untuk yang sekolah di sini saya lihat ada sekolah di sini. Nah, untuk sekolah di poin nomor 4 itu ada pengecualian, yaitu pengecualian untuk pembelian barang dengan dana BOS. Itu tidak dilakukan pemotongan pasal 22. Ingat pasal 22. PPN-nya bagaimana? PPN-nya tidak ada pengecualian. Jadi PPN-nya tetap dilakukan pemotongan. Nah, ini untuk instansi pemerintah secara umum ya, jumlah sampai dengan 2 juta yang tidak termasuk PPN. Itu tidak dipotong. Kemudian dengan kartu kredit pemerintah, kemudian juga ada pembelian BBM, BPB, dan seterusnya. Dan lain-lain sebagaimana yang ada di layar Bapak Ibu sekalian. Kemudian pasal 23 ini terkait dengan jasa dan lain-lain. Jasa sewa selain tanah dan bangunan. Oke. Kemudian juga ada PPh 26. Nah, ini PPh 26 itu siapa sih? Itu adalah PPh 26 yaitu pemotongan PPh atas penghasilan yang dibayarkan kepada BP luar negeri selain bentuk usaha tetap. Itu berupa nah ini macam-macam lah ini ya, ada penghasilannya. Kalau ada misalnya Bapak Ibu sekalian harus melakukan pembayaran imbalan kepada wajib pajak luar negeri, maka ini dipotongnya ya. Jadi tetap harus memotong. Oke, ini PPN ya. Untuk PPN yang tidak dilakukan pemungutan atas, ya ini diantaranya adalah yang paling banyak 2 juta. Ya, kemudian kartu kredit pemerintahannya hampir sama ya dengan yang pasal 22. Ya, bedanya tadi untuk yang BOS, dana BOS, dia PPN tidak dikecualikan, jadi tetap kena PPN. Oke, selanjutnya ya ini yang saya sempat singgung ya, ini nggak ada mungkin di tidak relevan dengan Bapak Ibu sekalian ya, ini kaitannya dengan penyerahan barang atau jasa kena pajak. Jadi untuk pengetahuan saja, dalam hal instansi pemerintah yang dia melakukan penyerahan barang atau jasa yang itu merupakan barang kena pajak itu dikenai PPN. Syaratnya adalah dia bisa menjadi tidak kena PPN dalam hal misalnya jasa tersebut tidak dapat segala bentuk usaha lain. Jadi kalau misalnya kayak penjualan obat atau di apotek oleh BLUD pemerintah, maka itu juga bisa dilakukan oleh usaha swasta, makanya dia menjadi kena PPN. Ini untuk pengetahuan Bapak Ibu sekalian. Oke. Nah, terkait dengan penyetoran dan pelaporan, Bapak Ibu sekalian, mungkin untuk pembayaran pajak sekali sudah biasa ya, buat kode billing, kemudian melakukan penyetorannya ke kas negara, ke bank dan seterusnya. Nah, hanya saja ini di sini untuk pelaporan, tapi perlu kami singgung juga terkait batas waktu. Jadi instansi pemerintah pusat dan daerah penyetorannya batas waktunya adalah 7 hari setelah tanggal pembayaran kalau menggunakan mekanisme UP atau uang persediaan. Kemudian yang kedua, dalam hal mekanisme LS atau langsung, maka pada hari yang sama. Nah, ini untuk pemerintah desa tanggal 10 bulan berikutnya. Nah, ini untuk penyetorannya. Sementara untuk pelaporannya, SPT pasal 2126 itu harus dilakukan menggunakan dan juga SPT unifikasi pemerintah serta PPN itu dilakukan paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya, kecuali PPN akhir bulan berikutnya. Oke, baik. Terkait PMK 231 ini, jadi
sesuai dengan PMK ini, Bapak Ibu sekalian, NPP-nya tentunya sudah berubah ya dari NPP yang sebelumnya Bapak Ibu sekalian miliki. Saya yakin Bapak Ibu sekalian sudah menggunakan NPP yang baru saat ini. Nah, kalau misalnya ada yang, oh Pak, saya NPP-nya yang udah nggak bisa digunakan, nah itu jangan-jangan masih menggunakan NPP yang lama. Tapi saya yakin Bapak Ibu sekalian sudah menggunakan NPP yang baru. Jadi seharusnya tidak terjadi masalah terkait hal ini. Yang biasanya masalah adalah untuk yang meminta dinas-dinas tertentu ya. Tapi kalau ini saya lihat sudah menggunakan NPP yang baru. Baik, ini untuk materi PMK 231, Bapak Ibu sekalian. Saya lanjutkan lagi dengan materi unifikasi. Baik, Bapak Ibu sekalian, saya lanjutkan materi yang inti. Jadi salah satu materi inti. Jadi kita nanti ada ini, kemudian ada dua lagi yang nanti akan disampaikan oleh Bu Ervi. Jadi ini adalah mekanisme atau tools juga yang digunakan oleh Bapak Ibu sekalian dalam rangka untuk membuat bukti potong dan melakukan pelaporan. Jadi di PR 17/2021 ada bentuk dan cara pembuatan bukti potong atau pungutan pajak serta bentuk isi tata cara pengisian dan penyampaian SPT masa unifikasi instansi pemerintah. Jadi memang di sini ada unifikasi, yaitu jadi Bapak Ibu sekalian tidak lagi harus menggunakan berbagai macam SPT. Jadi menyampaikan SPT ini, menyampaikan ada pasal 22, pasal 23, materi 2 dan seterusnya. Menggunakan formulirnya sendiri, menggunakan ISPT ya. Per masing-masing jenis pajak tidak. Jadi sekarang menggunakan e-bupot instansi pemerintah ya unifikasi cukup dengan satu aplikasi yang itu juga tidak perlu diinstal, tapi cukup di web di pajak.go.id atau di DJP online. Nanti Bapak Ibu sekalian cukup mengerjakan dari sana. Kenapa ada ketentuan ini? Ya latar belakangnya adalah pertama kemudahan tentunya. Itu memberikan kemudahan dan pelayanan bagi instansi pemerintah untuk membuat dan melakukan SPT massa. Jadi kalau sebelumnya Bapak Ibu sekalian tentunya membuat laporan SPT massa itu kan yang tadi saya sampaikan per jenis pajak. Ada pasal 22, pasal 21, 23, ayat 2, masuk PPN, PUT. Nah, itu masing-masing ada aplikasinya. Ada aplikasinya. Harus install dan belum nanti installnya bermasalah, kemudian nanti enggak ada trouble. Nah, ini dengan e-bupot ini Bapak Ibu sekalian tidak perlu melakukan instalasi dan seterusnya, tapi cukup mengakses ke laman yang sudah ada, yaitu di djponline.pajak.id atau di pajak.id, masuk melalui akun DJP online Bapak Ibu sekalian. Nanti di situ ada layanan atau bisa masuk ke menu e-bupot. Ya, nanti lebih jelasnya nanti akan ada disampaikan oleh Bu Ervi di paparan yang terakhir. Kemudian selain kemudahan juga ada kepastian hukum. Itu ini terkait dengan bukti potong dan bukti pengutnya. Ya. Kemudian yang ketiga akurasi dan validasi. Jadi kalau menggunakan sebelumnya itu lebih rawan untuk terjadinya kesalahan. Kemudian juga apalagi kalau menggunakan manual ya, menggunakan manual antara nanti di jumlah di atas dengan bawahnya nanti nggak sinkron. Kemudian harapannya dengan ini itu menjadi one stop application. Jadi cukup dengan e-bupot ini Bapak Ibu sekalian bisa menghitung, membuat bukti potongnya di situ juga, membuat billingnya, yaitu membuat kredit billing waktu membayar pajak, dan juga waktu membuat atau menyampaikan SPT massa. Ya. Sekaligus di situ tidak perlu kemana-mana lagi. Tapi Bapak Ibu sekalian bisa menggunakannya di mana-mana. Jadi nggak perlu kemana-mana, tapi bisa menggunakannya di mana-mana. Karena cukup membuka, katakanlah lagi di rumah ya, berkasnya dibawa, bisa dikerjakan lewat PC atau laptop Bapak Ibu sekalian. Tinggal akses ke pajak.go.id. Ini kan
Oh itu kan aplikasinya ada di kantor, jadi nggak bisa ngerjakannya di rumah. Menggunakan aplikasi Excel 21, 22, 23, 4 2. Kalau sekarang cukup melalui laman DJP online atau pajak.go.id. Nah, dan juga tadi kemudahan ya tadi ya, kalian karena kewajiban pelaporan itu juga ada bagi Bapak Ibu sekalian, ya nanti ada penjelasan bahwa pelaporan itu paling lambat tanggal 20 ya untuk PPh dan akhir bulan berikutnya untuk PPN. Dan juga ada sanksinya ya, sanksinya kalau tidak lapor berapa ya untuk PPh itu 1, 22, 23, 4 2, 100.000 per masa atau per bulan per jenis pajak. Kalau PPN berapa? PPN 500.000. Bayangkan kalau misalnya Bapak Ibu sekalian ternyata ada transaksi di 1 bulan, semua jenis pajak itu ada transaksi 21, 22, 23, 4 2, udah 400.000. Nah, 100.000 kan per satunya. PPN 500.000, sudah 900.000 Bapak Ibu sekalian. Kalau sampai denda itu terbit, nanti siapa yang bayar? Nah, itu jadi masalah lagi. Ya kan? Jangan sampai itu terjadi. Kalau saya lihat di sini mungkin masih jarang yang dapat tagihan seperti itu ya. Tapi bukan berarti itu nggak kena, itu kena tetap. Artinya secara ketentuan itu terkena sanksi. Hanya saja mungkin terbit dan belumnya itu tergantung pengawasan yang di sistemnya. Kalau kami dulu waktu di Solo itu sudah sering, jadi bendahara karena ada beberapa yang sudah pada kena denda sanksi itu, mereka berbondong-bondong melakukan pelaporan. Ini saya berharap Bapak Ibu sekalian juga nanti setelah adanya aplikasi e-Bupot ini yang akan sangat memudahkan Bapak Ibu sekalian, saya berharap ini menjadi meningkat sarana sehingga Bapak Ibu sekalian lebih meningkat lagi kepatuhan dalam pelaporan SPT-nya. Kalau dulu kan, wah susah Pak, mau lapor ini harus install dulu, sudah install ternyata nggak bisa masuk, harus masukin ini, masukin itu, mau lapor e-filingnya ada sertifikat segala macam bingung. Sekarang nggak terlalu ribet sebegitu banyaknya, cukup dengan pajak.go.id atau DJP online, Bapak Ibu sekalian langsung akses dari sana, nggak perlu pakai install-installan. Oke, tadi ini sudah kita sampaikan ya. Jadi melaporkan bukti potong pajak menggunakan SPT massa unifikasi dari pemerintah. Jadi istilahnya SPT unifikasi. Kenapa disebut SPT unifikasi? Ya karena gabungan dari beberapa SPT. Jadi nanti SPT yang tadinya begitu banyak itu cukup disampaikan melalui satu aplikasi. Yang aplikasi itu juga tidak perlu diinstal, tapi cukup di web atau di laman. Nah, Bapak Ibu sekalian, ya Bapak Ibu sekalian, karena Bapak Ibu sekalian itu wajib memberikan bukti potong, ya. Jadi Bapak Ibu sekalian wajib memberikan bukti potong pada saat ada transaksi dengan rekanan atau lawan transaksi. Nah, untuk itu Bapak Ibu sekalian harus meminta identitas berupa kalau dalam negeri ya berarti kita minta NPWP atau NIK bagi orang yang tidak memiliki NPWP. Misalnya ada tenaga ahli, katakanlah akuntan misalnya, akuntan sih biasanya punya NPWP. Misalnya kok nggak punya NPWP, kita menggunakan jasa dia. Atau jangan akuntan deh, misalnya pembicara ya dalam satu kegiatan Ibu sekalian mengundang pembicara dari luar, ya kemudian tidak punya NPWP, ya kita kan meminta NIK-nya. Nah, jangan lupa kalau tidak punya NPWP tarifnya beda. Itu dalam membuat bukti potong diperlukan data identitas berupa NPWP atau NIK tadi. NPWP bagi yang punya NPWP, NIK bagi yang tidak punya NPWP. Kemudian bagaimana kalau WP luar negeri? Ya, kalau WP luar negeri, maka yang diperlukan adalah TIN atau Tax Identification Number atau semacam NPWP-nya sana lah, NPWP-nya dia, NPWP-nya orang luar negeri tersebut. Atau kalau dia ternyata Pak, saya yang pakai bahasa dia ya maksudnya, saya mau ini kan saya dapat penghasilan dari sini, saya mau dipotong. Nah, saya biar tarifnya lebih kecil karena ini kan ada P3B ya, janjian pajak penghindaran pajak berganda. Maka kalau dia seperti itu, maka kita minta
SKD-nya atau surat keterangan domisili WP tersebut. Nah, ini atau bahasa ini namanya bahasa Amerikanya itu SOR, Certificate of Residence. Jadi itu dikeluarkan oleh negara tempat dia berada. Tapi ini dalam hal ada WP luar negeri. Kalau misalnya umumnya ya mungkin jarang. Jadi fokus di kalau dalam negeri berarti NPWP atau NIK. Kemudian bukti potong atau bukti pungut meliputi misalnya ada pasal 4 ayat 2, pasal 15, pasal 22, pasal 23, pasal 26 ya. Tadi sudah sempat saya singgung. Nah, kemudian juga ada bukti pungutan PPNBM. Itu semua bisa diterbitkan melalui aplikasi buat instansi pemerintah. Kalau dulu kan pada saat rekanan minta bukti potong, Pak, saya minta bukti potong, bingung kita. Atau mungkin Bapak Ibu sekalian mungkin nggak bingung ya. Tapi pas saya menemui beberapa kendaraan di sana di daerah itu, Pak, bukti potong tuh kayak apa ya? Saya mau buat bukti, karena saya minta bukti potong, terus ini apa namanya, bingung saya bukti potongnya kayak apa. Sekarang nggak perlu bingung-bingung lagi. Cukup dari aplikasi itu ketik ser keluar bukti potongnya. Jadi nggak perlu input apa namanya download atau input dari bukti potong manual gitu, tidak. Tapi cukup input yang ada di web atau di web EduPort. Nanti dari situ datanya diinput, data penerimanya misalnya dia NIK-nya ya, NIK-nya, alamatnya, namanya, kemudian mungkin DPP-nya atau berapa penghasilannya, kemudian diinput juga tarifnya, nanti akan keluar pajaknya, itu tinggal di print saja. Kemudian jangan lupa untuk satu bukti potong atau bukti pungut itu untuk satu wajib pajak, per kode objek pajak, dan masa pajak. Misalnya ada orang nih, ada Bapak Ibu sekalian menggunakan jasanya si Pak Agus misalnya. Pak Agus ini dia katakanlah apa namanya, kita itu menyewa peralatan misalnya, atau katakanlah menyewa kendaraan. Itu mungkin Bapak Ibu sekalian butuh kendaraan sehingga menyewa kendaraan dari Pak Agus. Kemudian selain menyewa kendaraan juga Bapak Ibu sekalian menyewa gedungnya, atau mungkin rumah atau ya gedungnya, ada Pak Agus punya gedung kosong, Bapak Ibu sekalian mau mengadakan acara, menyewa di situ. Nah, itu kan ada dua jenis pajak situ ya. Sewa kendaraannya kena pasal 23, sewa gedungnya kena pasal 4 ayat 2 atau final. Nah, ini nggak bisa digabung. Kenapa? Karena beda jenis pajak. Itu. Nah, di sini satu wajib pajak, satu kode objek pajak, satu dan masa pajak. Begitu juga misalnya, Ibu sekalian sewa kendaraan ke Pak Agus, kemudian sewa kendaraan ke Pak Eko, sewa kendaraan ke Pak Bagus misalnya. Ada 3 orang, sama-sama sewa kendaraan. Tidak bisa digabung, harus masing-masing. Begitu juga dengan bulannya, masanya. Tiap bulan misalnya membayar sewa kendaraan ke Pak Agus, ya, itu tidak bisa digabung. Misalnya bulan ini bayar nih bulan September, nanti bulan Oktober bayar lagi, itu nggak bisa digabung sekaligus di Oktober atau September, tidak, tapi sesuai dengan masanya. Nah, berarti masa September ya buat bukti potong untuk masa September atas nama Pak Agus, atas jenis pajaknya pasal 23, Oktober juga demikian. Jadi satu wajib pajak, satu kode objek pajak, dan masa pajak. Nah, bagaimana kalau misalnya ya tadi kalau Pak Agus tadi selain sewa tadi kan kalau sewa apa namanya, sewa kendaraan dan sewa gedung nggak bisa digabung karena beda jenis pajak. Bagaimana kalau selain dia sewa apa namanya, sewa kendaraan, juga sewa peralatan kantor? Katakanlah di tanggal 5 Oktober sewa kendaraan, tanggal 15 Oktober sewa peralatan kantor. Boleh digabung. Di dalam satu masa itu boleh digabung. Oke, selanjutnya ada juga kondisi di mana Bapak Ibu sekalian tidak perlu membuat bukti potong PPh ya. Jadi kalau memang tidak ada transaksi, Bapak Ibu sekalian itu tidak perlu membuat bukti potong. Namun
dia tetap wajib atau dibuat bukti potong dalam hal apa? Dalam hal pertama, PPh yang dipungut nihil karena ada SKB. Jadi ini kan nggak dipotong, tapi dia kan nggak dipotong karena ada SKB atau kesetaraan bebas, maka tetap wajib dibuat bukti potong. Bukti potongnya berarti gimana ya? Ini kan ada SKB, itu nanti tetap dibuat. Hanya mungkin angkanya beda nanti. Kemudian yang kedua transaksi dengan WP yang memiliki kesetaraan PP 23 18 ya. Terkonfirmasi dengan syarat SP harus dibuat CP 23. Jadi Bapak Ibu sekalian, kalau Bapak Ibu sekalian bertransaksi dengan yang memiliki suket atau surat keterangan PP 23, misalnya si A ini, dia kan harusnya dipotong jasanya, jasa misalnya membetulkan listrik atau membetulkan katakanlah AC ya, membersihkan AC. Dia harusnya dipotong nih. Kalau dia badai ya pasal 23. Tapi ternyata dia memiliki surat keterangan PP nomor 23 ya, dia berarti nggak dipotong PP 23, tapi dia terkenanya ya pemotongan yang PP 23 yang 0,5%. Kemudian juga yang ada SKD WP luar negeri. Ini untuk yang WP luar negeri. Kemudian yang PP berutang yang ditanggung pemerintah. PP ditanggung pemerintah itu juga tetap ada membuat bukti potong unifikasi, jadi menginput di situ. Tapi nanti keluarannya tetap dibuat namanya kode billing ya. Dan PPh yang dipotong atau dipungut berdasarkan fasilitas PPh. Jadi dalam hal memang tidak ada transaksi, benar-benar nggak ada transaksi, tidak perlu buat bukti potong. Tapi dalam hal dia ada pemotongan atau tidak ada pemotongan, tapi sebenarnya dia ada transaksi, namun dia nggak dipotong karena ada SKB, karena ada surat keterangan, kemudian ada SKD dan lain-lain, maka ini tetap dibuat bukti potongnya. Nah, ini penomorannya ya, penomorannya nanti bisa dibaca sendiri. Nah, ini seman kode ya. Kemudian untuk bukti potong dalam hal ada yang perlu diperbaiki atau dibetulkan bisa dilakukan betulan. Kemudian dalam hal ternyata keliru dan kemudian transaksinya nggak jadi, batal, maka itu juga bisa dilakukan pembatalan. Nah, kalau ternyata dalam hal SPT itu belum semua dilaporkan, maka bisa dilakukan penambahan. Tapi ini ada syaratnya, yaitu sepanjang Dirjen Pajak belum melakukan pemeriksaan atau pemeriksaan bukti penggunaan secara terbuka. Jadi ini Bapak Ibu sekalian, kondisi-kondisi kalau memang perlu dibetulkan ya bisa ada sarana untuk melakukan betulan. Kalau memang itu transaksinya batal bisa dilakukan pembatalan. Kalau ada yang memang harus diperbaiki dengan objek yang belum dilaporkan ya bisa dilakukan penambahan. Jadi tidak berarti yang sudah dilakukan laporan lewat e-bupot berarti udah harga mati gitu ya. E-bupot harga mati gitu. Enggak, tapi tetap bisa dilakukan pembetulan. Oke, juga bisa dilakukan penggantian untuk PPN ya, PPN PMBN. Tapi ini dalam hal memang kalau penggantian ini berarti faktur pajaknya juga ada faktur pajak pengganti. Jadi ini dasarnya ya dari faktur pajaknya rekanan. Jadi Bapak Ibu sekalian tidak langsung tiba-tiba membuat penggantian atau pembatalan atas yang PPNBM tanpa adanya faktur, nggak bisa. Karena harus berdasarkan faktur dari si rekanan. Baik, ini contoh bukti potong ya. Di sini potong unifikasi pasal 4 ayat 2, pasal 15, pasal 22 dan pasal 23. Ini ada di sini bahkan kode QR-nya juga ada. Bapak sekalian, ini hampir sama dengan bukti potong yang biasa, hanya ada beberapa ya di sini ada misalnya ada kode QR. Oke, ini contoh-contohnya. Nah, untuk jenis pajaknya. Jadi untuk SPT masa unifikasi instansi pemerintah itu diantaranya adalah pasal 4 ayat 2, pasal 15, 22, 23, 26 dan PPNBM. PPNBM. Kok pasal 21 tidak ada gitu ya. Mungkin ada pertanyaan seperti itu. Kok pasal 21 enggak ada, pasal 21 yang mangel kok misalnya gitu. Pasal 21 itu nanti ada sendiri. Ada karena memang karakteristiknya berbeda dan lebih kompleks, maka SPT masa 21 ada SPT sendiri, tapi menu tersendiri. Menu tersendiri di e-bupot. Tetap ada di e-bupot, hanya saja menu tersendiri. Ini kalau di
untuk unifikasi kan ini saja nih. Jadi sekali lapor SPT massa di dalamnya ada 4 ayat 2, 15, 22, 23, 26 PNPM. Kemudian Bapak Ibu sekalian jadi cukup melaporkan 2 ya. Kalau selama ini mungkin ini ya 4 ayat 2, 15, 22, 23, ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dengan pasal 21, nanti harus cukup melaporkan 2 berarti. Pasal 21-nya dan ini unifikasi. Tadinya kan segini banyaknya ya, 7 jenis SPT massa yang harus dilaporkan oleh bendaharawan atau instansi pemerintah. Tapi dengan EBUPOT unifikasi ini cukup 2 saja berarti. SPT massa unifikasi yang terdiri dari 6 jenis pajak plus 1 lagi adalah SPT massa 21. Baik, ini disampaikan melalui aplikasi EBUPOT ya, terdiri dari induk SPT massa unifikasi, daftar bukti potongnya, daftar bukti pemungutan PNBM, dan daftar setoran pajak atau BPN, atau juga pemindah bukuan. Ini induk SPT-nya. Di sini karena ini terdiri dari beberapa jenis pajak, ya ini agak berbeda sedikit dengan SPT massa yang biasa-biasanya. Ini dan bahkan di sini ini khusus untuk Bapak Ibu sekalian ya. Jadi form ini didesain khusus untuk Bapak Ibu sekalian yang ada di instansi pemerintah. Ini berbeda dengan SPT massa yang perusahaan ya. Kalau yang sebelumnya SPT massa 21, 22, 23, 24 itu sama, baik untuk pemerintah maupun untuk swasta. Sekarang dibedakan. Jadi untuk Bapak Ibu sekalian itu dibuat khusus, benar didesain khusus ya. Jadi karena Bapak Ibu sekalian memang spesial. Maka di sini sertifikasi pemerintah ada merupakan gabungan tadi dari pasal 22, 23, 4 ayat 2, 15 dan BPN. Ini daftar bukti potongnya, jadi ada induk, ada daftar bukti potong, kemudian juga daftar bukti pungut PPN PNBM, kemudian ada daftar SSP ini, SSP atau bukti pembayaran negara dalam hal ada kurang bayar. Ya, ini PBK, SP2D. Ini untuk pembetulan. Untuk kebetulan dapat dilakukan 1 atau beberapa jenis PPH. Kemudian memberi tanda pada tempat yang disediakan dalam SPT massa PPH unifikasi dan juga dalam pembetulan SPT massa unifikasi. Kalau kurang setor maka harus dibayar dulu. Kalau lebih setor gimana? Dapat diminta kembali pemungut dengan mengajukan PBK. Baik, paling lambat tanggal 20 setelah berakhirnya masa pajak. Nah, Bapak Ibu sekalian, kalau ini yang sanksi tadi saya sampaikan bahwa SPT massa unifikasi pemerintah tidak disampaikan dalam jangka waktu yang ditentukan dikenakan sanksi pasal 7 yaitu 100.000 untuk PPH sebagai satu kesatuan dan 500.000 untuk jenis PPN. Nah, penyetoran yang lewat tanggal jatuh tempo ada sanksi bunga sebesar pasal 9 ayat 2 yang nilainya bisa berubah sesuai dengan PMK, sesuai dengan Undang-Undang Ciptaker. Kemudian penyetoran jumlah pajak yang akibat pembetulan setelah tanggal jatuh tempo dikenai sanksi administrasi pasal 8 ayat 2A. Itu sanksinya ya Bapak Ibu sekalian. Jadi kita sih berharap jangan sampai Bapak Ibu sekalian mendapatkan sanksi tersebut. Nah, karena itu harapan kami pada kesempatan ini adalah awal mungkin atau mungkin Bapak Ibu sekalian jangan-jangan sudah biasa melakukan ini ya, karena memang materi ini di YouTube juga ada sebenarnya, tapi tentu karena tidak salah juga untuk kita sampaikan, karena memang Bapak Ibu sekalian tentunya perlu mendapatkan sosialisasi semacam ini. Nah, ini prasyaratnya, ini yang utama nih Bapak Ibu sekalian, jangan sampai kita udah berbicara panjang lebar tentang EBUPOT, tapi belum tahu apa syarat-syarat menggunakan aplikasi ini. Itu pertama adalah memiliki EVIN. Karena untuk menggunakan DJPN itu harus bisa ada EVIN-nya. Untuk masuk harus ada EVIN-nya. Ini saya yakin bagi sekalian semua bisa jadi semuanya sudah ada EVIN. Karena buat kode billing kan harus pakai EVIN. Kemudian yang kedua adalah memberikan sertifikat elektronik. Nah, ini yang mungkin baru, ya mungkin baru. Kalau sebelumnya kita hanya pakai EVIN. Yang kedua itu sertifikat elektronik atau kode otorisasi. Jadi tujuannya apa? Agar dalam melakukan pelaporan dan lain-lain itu jelas-jelas ini memang dari pemerintahnya atau ibu sekalian yang melaksanakan tidak sembarangan orang, macam pengaman lah. Pada pengaman selain EVIN ini ada pengaman lah. Itu ibu sekalian untuk
dua materi dari saya. Nanti selanjutnya akan disampaikan oleh Ibu Ervi. Nanti kalau sementara ada Bapak Ibu sekalian ada yang mau ditanyakan bisa menulis di chat dulu ya Ibu sekalian. Nanti kita sambil setelah selesai materinya kita bahas bersama-sama. Baik, sementara itu Bapak Ibu sekalian, selanjutnya dengan Ibu Ervi. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Sutarmo atas pemaparan materinya. Bagaimana nih materinya? Sudah jelas atau masih bingung Bapak Ibu? Sebagai intermezzo, mungkin bisa diberikan reaction atas pemaparan Bapak Sutarmo tadi. Ada fitur reaction di bawah, diklik lalu diberikan emoticon kepada Bapak Sutarmo. Ya, baik Bapak Ibu. Jika ada hal-hal yang ingin ditanyakan atau didiskusikan, jangan khawatir Bapak Ibu. Seperti rundown di awal yang telah saya bacakan, nanti akan disediakan waktu untuk diskusi dan tanya jawab. Bisa melalui kolom chat dan juga melalui fitur raise hand setelah dipersilakan nanti. Nah, sebelum melanjutkan ke materi selanjutnya, saya mau mengingatkan kembali kepada Bapak Ibu yang belum mengisi presensi pada link yang telah kami bagikan di kolom chat. Mohon untuk diisi, karena itu merupakan syarat untuk Bapak Ibu untuk mendapatkan materi sosialisasi pada pagi hari ini. Nah, materi dari Bapak Sutarmo tadi, yaitu materi yang pertama. Selanjutnya, mari kita sambut untuk narasumber yang kedua, sekaligus terakhir, yaitu Ibu Ervi Regita Ningrum. Beliau adalah fungsional penyuluh pajak ahli muda di KPP Pratama Jakarta Kebun Jeruk 1. Kepada Ibu Ervi, kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi buat peserta sosialisasi SPT Unifikasi. Semoga hari ini Bapak dan Ibu dalam keadaan sehat walafiat. Baik, untuk menyambung pemaparan dari Bapak Sutarmo sebelumnya, saya akan mencoba memberikan pemaparan tentang bentuk dan tata cara pembuatan bukti pemotongan dan atau pemungutan pajak, serta bentuk, isi, tata cara pengisian dan penyampaian surat pemberitahuan masa PPh pasal 21 dan atau PPh pasal 26 instansi pemerintah. Baik, untuk latar belakangnya mungkin sama seperti sebelumnya. Kenapa memakai ISPT Unifikasi? Antara lain yaitu adanya kemudahan, kepastian hukum, kepatuhan dan akurasi, serta validasi dan one-stop application. Bagaimana sebelum implementasi itu? Jika sebelum implementasi itu Bapak dan Ibu untuk menggunakan ISPT 21 itu harus membutuhkan install. Lalu data juga rentan hilang, banyak bug. Setelah implementasi aplikasi e-Bupot instansi pemerintah, maka semuanya akan berbasis web, tidak membutuhkan install. Bapak dan Ibu tidak perlu untuk menginstal ISPT 21 seperti yang sebelumnya. Dan data juga tersimpan akan aman di server DJP serta real time. Kewajiban pemotong pajak juga ada untuk membuat bukti pemotongan, menyetor PP yang telah dipotong, serta melaporkan bukti pemotongan PPh pasal 21, 26 menggunakan SPT masa PPh pasal 21, 26 instansi pemerintah. Apa yang harus diberikan? Penerima penghasilan harus memberikan informasi kepada pemotong pajak berupa nomor pokok wajib pajak dan atau nomor induk kependudukan. Jika wajib pajak dalam negeri harus memberikan nomor induk
nomor pokok wajib pajak. Jika wajib pajak tidak mempunyai NPWP, maka dia harus memberikan nomor induk pendudukan. Jika wajib pajak luar negeri, dia harus memberikan tag identifikasi number atau TIN, serta atau tanda terima SKD wajib pajak luar negeri bagi wajib pajak yang menerapkan P3B. Bukti pemotongan instansi pemerintah itu terdiri dari apa saja? Bukti pemotongan PPh pasal 21 bagi pegawai tetap atau penerima pensiun atau tunjangan hari tua atau jaminan hari tua berkala, yaitu formulir 1721A1. Bukti pemotongan PPh pasal 21 bagi PNS atau anggota TNI atau anggota Polri atau pejabat negara atau pensiunan, formulir 1721A2. Yang ketiga, bukti pemotongan PPh pasal 21 final atau tidak final, formulir 1721B1. Dan yang keempat, bukti pemotongan PPh pasal 26, formulir 172126. Bukti pemotongan tersebut dibuat dan dilaporkan di aplikasi e-Buput pemerintah dan ditandatangani secara elektronik. Sama seperti sebelumnya, satu bukti pemotongan itu untuk satu penerima penghasilan kode objek pajak dan masa pajak atau lebih dalam tahun kalender yang bersangkutan. Formulir 1721A1 atau 1721A2 itu diterbitkan setiap tahun dan diberikan kepada penerima penghasilan paling lama 1 bulan setelah tahun kalender berakhir. Jadi, misalnya Bapak dan Ibu melakukan pemotongan PPh pasal 21 untuk masa tahun pajak 2020, maka Bapak dan Ibu harus menerbitkan paling lama 1 bulan setelah tahun pajak berakhir. Jadi 31 Januari 2021 Bapak dan Ibu harus memberikan bukti formulir 1721A1 atau 1721A2 kepada penerima penghasilan. Begitu juga jika pegawai tersebut mutasi atau berhenti sebelum masa bulan Desember, maka pemotong pajak harus memberikan bukti pemotongan pajak paling lama 1 bulan setelah yang bersangkutan pindah atau berhenti bekerja. Satu bukti pemotongan juga untuk satu penerima penghasilan, kode objek pajak dan masa pajak, di mana setiap formulir tersebut diterbitkan untuk setiap transaksi atau untuk satu masa pajak dan diberikan kepada penerima penghasilan untuk setiap kali pembuatan bukti pemotongan. Dalam hal bukti pemotongan PP 21 itu tetap harus dibuat jika pemotong pajak PPh pasal 21 karena jumlah penghasilan yang diterima tidak melebihi PTKP atau batas penghasilan harian atau kumulatif bulanan yang diatur dalam peraturan perpajakan yang berlaku. Jadi contohnya begini, jika ada satu pekerja yang penghasilannya di bawah PTKP, itu tetap dibikin bukti pemotongan. Yang kedua, jumlah PPh pasal 26 yang dipotong nihil berdasarkan P3B yang ditunjukkan dengan adanya surat keterangan domisili wajib pajak luar negeri. Yang ketiga, PPh pasal 21 yang dipotong ditanggung pemerintah. Yang keempat, PPh pasal 21 yang dipotong diberikan fasilitas. Dan yang kelima, jumlah PPh pasal 21 yang dipotong nihil karena adanya surat keterangan bebas dikenakan tarif 0%. Contohnya, jika misalnya ada pegawai golongan 2 dapat uang makan, itu kan tarifnya 0%, itu tetap dibikinkan bukti pemotongan PPh pasal 21 atau 26.
sepanjang Direktur Jenderal Pajak belum melakukan pemeriksaan atau pemeriksaan bukti permulaan secara terbuka, maka bukti pemotongan PPh 2126 yang telah dilaporkan dalam SPT masa 21 atau 26 dapat dilakukan pembetulan, pembatalan, dan penambahan. Di sini penomorannya juga sama sebelumnya, ada 10 digit penomoran, 2 digit pertama, 1 digit pertama itu merupakan kode dokumen, di mana kode dokumen 1 itu untuk form 1721 B1 dan 172126. Kode dokumen 2 itu untuk form 1721 A1 dan 1721 A2. 2 digit selanjutnya merupakan kode jenis, di mana kode jenis itu terdiri dari nomor 00 sampai dengan 99. Yang 7 digit terakhir itu merupakan nomor seri. Di sini ada contoh format bukti pemotongan PPh pasal 2126. Mungkin Bapak dan Ibu yang sudah biasa atau familiar membuat bukti potong 1721 A1 atau 1721 A2, ini cukup familiar untuk bukti potong seperti ini. Yang Bapak dan Ibu perhatikan untuk penomoran dan untuk data pemotong pajak. Yang perlu dicermatin cuma di atas sama yang di bawah ya Pak. Di sini juga ada bukti atau contoh format bukti pemotongan PPh 21 final dan tidak final. Dan bukti potong 172126 yang untuk luar negeri. SPT masa PPh 2126 instansi pemerintah itu terdiri dari apa saja? Terdiri dari induk SPT, yaitu formulir 1721, terdiri dari daftar bukti pemotongan PPh pasal 21 bagi pegawai tetap, daftar bukti pemotongan PPh pasal 21 final, daftar SSP atau sarana administrasi lain yang disamakan dengan SSP. Nah, ini ada contoh induk SPT masa PPh pasal 21, 26 instansi pemerintah. Tidak ada perubahan, cuma kalau dulu kan tanda tangan basah dan stempel, di sini nanti tanda tangannya berupa elektronik. Ini contoh daftar pemotongan PPh pasal 21 bagi pegawai tetap, daftar bukti pemotongan PPh 21 final dan tidak final. Ini daftar setoran pajaknya, surat setoran pajak, tidak ada perubahannya. Dalam hal pembetulan SPT pasal 2126, jika mengakibatkan kurang bayar, maka pemotong pajak harus melakukan pembayaran atau melunasi jumlah pajak yang kurang tersebut, baru bisa melakukan pelaporan SPT 2126. Jika lebih setor, maka atas kelebihan tersebut tidak dapat dimintakan pemindah bukuan seperti sebelumnya. Hanya bisa dilakukan kompensasi ke masa berikutnya oleh pemotong. Sepanjang Direktorat Jenderal Pajak belum melakukan pemeriksaan atau pemeriksaan bukti permulaan secara terbuka terhadap masa pajak yang bersangkutan. Syaratnya apa untuk penggunaan aplikasi e-Bupot instansi pemerintah? Sama seperti sebelumnya, pemotong atau pemungut harus mempunyai e-fin untuk menggunakan akun DJP online dan memiliki sertifikat elektronik atau kode otorisasi DJP. Nah, ini ada contoh buat penggunaan login aplikasi. Bapak dan Ibu bisa login ke DJP online Pajak Go ID, nanti masukkan nomor NPWP, password DJP online, dan captcha yang tertera di layar monitor. Baru Bapak dan Ibu bisa melakukan login. Nah,
Di sini nanti muncul tampilan seperti ini. Bapak dan Ibu bisa melakukan laporan dengan cara klik pelapor, lalu pra pelaporan, kemudian e-Bupot instansi pemerintah. Mas, yang selanjutnya gimana? Stop. Nih. Share screen. Mana sih? Nih, ini. Oh iya, ini. Belum masuk. Silang. Ini. Orang ini. Ini TV. belum ada. Oh, masih di sini. Mana? Ini. Iya. Terus Ini. ini. Iya. Ini. Terus ini. Terus ini. Screen. Berapa? Oh, ini tutup. Ini? Yang mana yang dipakai? Iya. Ini. Nih. Screen. Share ya. Mana? Ini. Baik, yang selanjutnya untuk preview aplikasi elektronik bukti pemotongan atau pemungutan pajak dan SPT massa unifikasi bagi instansi pemerintah. Nah, e-Bupot instansi pemerintah itu terdiri dari SPT massa unifikasi instansi pemerintah, pasal 4 ayat 2, 15, 22, 23, dan 26, dan SPT massa PPH pasal 21 instansi pemerintah. Nah, Bapak dan Ibu bisa login ke DJP Online untuk menggunakan SPT massa unifikasi tersebut, di mana Bapak dan Ibu harus mengisikan nomor NPWP dan kode keamanan baru login. Maka tampilan jika Bapak dan Ibu sudah masuk ke menu DJP Online, maka akan muncul seperti ini. Sebelumnya saya informasikan terlebih dahulu Pak, Bu, untuk penggunaan ini, Bapak dan Ibu harus mengupdate dulu data dari pengguna SPT massa tersebut. Dengan cara Bapak dan Ibu bisa mengklik di pengaturan, isi dengan data dari bendahara tersebut. Nah, di SPT unifikasi ini terdiri dari SPT penghasilan, PPN, ada posting, dan SPT massa. Bapak dan Ibu, jika akan melakukan pembuatan SPT bukti potong pasal 4 ayat 2, 15, 23, dan 22, bisa diklik di SPT penghasilan, nanti akan muncul rekam. Periodenya bisa diisi dulu, sesuaikan dengan bukti potong yang akan Bapak Ibu bikin. Nah, di sini ada daftar, nanti akan muncul, bisa Bapak Ibu klik, bisa dilihat di sini. Nah, identitas pajak-pajak yang dipotong atau dipungut, nanti harus diisi. Tahun pajak disesuaikan dengan tahun pajak yang akan dibikin, masa pajak juga disesuaikan dengan yang akan dibikin,
identitas dari pemotong pajak yang dipotong bisa berupa NPWP atau NIK. Jika Bapak dan Ibu merekam dengan NPWP, maka akan muncul nama secara langsung di sini. Kode objek pajak bisa Bapak dan Ibu pilih sesuai dengan kebutuhan. Nanti ada fasilitas pajak penghasilannya, ada nomor SKB, nomor aturan DTP, nomor suket PP23, nomor dokumen fasilitas lainnya. Jumlah penghasilan bruto Bapak Ibu isi, tarifnya secara otomatis juga akan muncul, PP yang dipotong atau dipungut juga akan muncul. Jika ada fasilitas, maka bisa dipilih di sini. Jika tidak ada fasilitas, Bapak dan Ibu bisa memilih tidak menggunakan fasilitas di atas. Ini dasar pemotongannya, nama dokumen Bapak Ibu bisa pilih, nama dokumen Bapak isi sesuai dengan dasar pemotongannya, tanggal, nanti baru diklik tambah. Ini identitas pemotong pajak. Penanda tangannya bisa dipilih sebagai bendahara, bisa sebagai kepala kantor, ataupun yang lainnya. Penanda tangan bukti potong juga bisa dipilih, Bapak Ibu isi dengan nama, misalnya ini penanda tangannya sebagai bendahara. Lalu di sini nama bendahara tersebut. Jangan lupa pernyataannya Bapak Ibu centang, lalu simpan. Nah, nanti menunya akan muncul seperti ini. Menunya muncul seperti ini. Ini jumlah pajaknya, ini nama orang yang dipotong, ini nomor serinya, ini pajaknya. Nah, nanti muncul atau ada tampilan, ada normal, belum posting. Ini karena Bapak dan Ibu belum melakukan posting, maka statusnya belum posting. Di sini bisa Bapak dan Ibu lihat ini untuk ubah, untuk hapus atau kirim, dan ini untuk review. Nah, ini SPT unifikasinya, nanti bukti pemotongannya untuk PPN atau PPNBM. Faktur pajaknya diisi NPWP, nomor faktur semuanya dari rekanan Bapak dan Ibu. Kode keamanan dari sini, ini kode keamanannya itu tidak tetap, jadi dia akan berubah sesuai dengan keadaan, jadi tidak tetap. Lalu cek faktur, nanti muncul seperti ini. Ada nomor faktur, NPWP rekanan, nama rekanan, tanggal faktur, tahun pajak, masa pajak, DPP, PPN, dan PPNBM. Lalu simpan jika sudah sesuai. Lalu untuk posting. Posting, Bapak dan Ibu lakukan sesuai dengan tahun pajak dan masa pajak yang Bapak Ibu akan posting sesuai dengan bukti potong yang sudah dibuat tadi. Nanti akan muncul seperti ini, ada perekaman bukti penyetoran, nanti akan muncul, daftar tagihan juga akan muncul. Ada muncul jenis pajaknya, jenis setoran, PPh dipotongnya berapa. Juga ada daftar tagihan PPN-nya juga akan muncul. Ini daftar bukti setoran PPh-nya akan muncul seperti ini. Ada ID yang dipotongnya, nama yang dipotong, kode objek pajak, kode masa atau KJS-nya, penghasilannya berapa, PPh-nya atau pajaknya berapa, ID submit unitnya. Ini jika ini untuk pusat, jika ini untuk sub unitnya. Ini perekaman data bukti setor. Jenis bukti penyetoran bisa Bapak Ibu pilih sesuai dengan bukti setor yang Bapak Ibu lakukan. Jika
dilakukan secara cash, maka Bapak dan Ibu bisa pilih surat setoran pajak. Jika dilakukan karena pemindah bukuan, bisa dipilih dari pemindah bukuan ataupun SP2D. Nomornya Bapak dan Ibu sesuaikan dengan jenis dokumen yang Bapak Ibu pilih. Jika surat setoran pajak berarti nomornya nomor NTPN. Jika pemindah bukuan berarti nomor bukti pemindah bukuan. Jika SP2 juga ini nomor SP2. Nanti ada tahun, masa, jenis, dia akan mengisi sendiri. Jika Bapak dan Ibu melakukan pengisian nomornya benar. Ini untuk SPT 21, ada bukti potong, ada posting, ada SPT PPH 21, 26. Ini disesuaikan dengan bukti potong yang akan dibikin oleh Bapak dan Ibu. Di sini jenis bukti potongan ada bulanan dan final, tahunan, A1, A2, identitas juga sama, pilih tahun pajak, identitas NPWP atau NIK, masa pajak disesuaikan mau akan yang dibikin. Nanti kalau Bapak dan Ibu memilih identitas NPWP, dia akan secara otomatis muncul di sini. Kode objek pajak bisa dipilih. Jenis pemotongan PPh pasal 21 juga bisa dipilih. Fasilitas PPh 21 bisa dipilih tanpa fasilitas atau ada fasilitas. Jumlah penghasilan brutonya juga diisi. PPh 21-nya nanti akan muncul. Jangan lupa surat pernyataan dicentang, baru disimpan. Perhitungan PPh pasal 21 juga bisa dipilih di sini. Jumlah penghasilan bruto diisi, akumulasinya berapa. Nanti PTKP tahunan juga dipilih sendiri. Misalnya ada pegawai yang berstatus tidak kawin, bisa diisi di sini TK 0 atau 54 juta. Nanti PTKP bulanan dia akan menghitung, dia akan muncul sendiri. DPP-nya juga akan muncul, tarifnya akan muncul, PPh 21 akan muncul sendiri. Penanda tangan juga Bapak Ibu pilih dia sebagai pengurus, bendahara, atau sebagai kepala instansi. Penanda tangan bukti potong, ini atas namanya. Jadi misalnya penanda tangannya kepala unit atau kepala instansi, berarti ini atas nama nama kepala unitnya. Jangan lupa surat pernyataan Bapak Ibu centang, baru Bapak Ibu simpan. Setelah semuanya disimpan, akan muncul daftar SPT masa 21. Ada tahun pajak, masa pajak, PTLK, jumlah kurang setornya ada berapa, statusnya karena belum dilakukan posting, maka dia akan statusnya draft. Penandatanganan, ini seperti yang tadi saya sebutkan di depan, ini bisa dipilih ya Pak dan Ibu, jika untuk subunit instansi, kalau misalnya belum didaftarkan, dia akan tidak aktif. Kalau dia memang masih aktif, Bapak dan Ibu tinggal klik di sini. Nanti dia akan statusnya aktif. Nah, ini subunitnya sudah di refresh, maka statusnya dia akan aktif. Ini untuk pendaftaran subunit yang seperti tadi saya sebutkan di atas, Pak. Jadi kalau misalnya yang pusat sudah mendaftarkan identitasnya, nanti dari pusat dia akan mendaftarkan subunit. Misalnya di PNAS itu dia membawahi dari sekolah-sekolah, nanti dari subunitnya dia harus didaftarkan dulu IP-nya.
Ada nama subunitnya, nama instansinya, NPWP lama, nomor dokumen penunjukan SK-nya, alamatnya mohon disesuaikan dengan alamat sebenarnya. Ini ada kontak, ada nomor telepon, email, faksimil, ada NPWP penanggung jawab, sama NPWP pejabat bendahara. Baru disimpan. Nanti akan muncul surat keterangan terdaftar subunit organisasi. Nah, ini yang harus dikirimkan ke masing-masing unit. Karena dia ada username sama password. Ini passwordnya bisa dilakukan perubahan secara berkala. Ini yang ebupot, logonya subunit sama masuknya dari DJP online. Ini identitas yang tadi sudah didaftarkan, kata sandinya itu passwordnya, kode keamanannya sesuai yang tertera di aplikasi ini webnya, baru logi. Nah, ini juga tampilannya ada SPT unifikasi, SPT 21 sama pengaturan. Di dalamnya ada pajak penghasilan, PPN, sama SPT masa. Untuk periodenya bisa diisi sesuai dengan yang Bapak Ibu akan bikin bukti potongnya. Ini yang 4 ayat 2 juga sama. Begitu Bapak dan Ibu untuk pemaparan kali ini atas SPT unifikasi pasal 21, 26, SPT masa 4 ayat 2, 15, 22, dan 23. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Ibu Ervi atas pemaparan materinya. Nah, sekarang boleh ya saya minta lagi reaksinya untuk pemaparan dari Ibu Ervi tadi. Silakan reaksinya bisa di bawah, dipilih emoticonnya. Baik, terima kasih. Baik Bapak Ibu, sebelum melanjutkan ke sesi selanjutnya, tidak lelah-lelahnya saya kembali mengingatkan kepada Bapak Ibu yang belum mengisi presensi pada link yang telah kami bagikan di kolom chat. Mohon untuk diisikan. Di kolom chat kami juga telah membagikan link untuk kuesioner acara hari ini. Silakan diisi untuk mendapatkan materi sosialisasi pada pagi hari ini. Nah, mungkin dari pemaparan tadi masih ada hal-hal yang ingin ditanyakan atau ada yang masih bingung atau mungkin juga ada yang ingin didiskusikan. Kami membuka sesi selanjutnya yaitu sesi diskusi dan tanya jawab. Silakan Bapak Ibu dapat mengajukan pertanyaan melalui fitur raise hand terlebih dahulu atau melalui kolom chat yang nantinya akan dijawab atau ditanggapi oleh narasumber kami yang sangat luar biasa pada pagi hari ini. Baik, di sesi diskusi dan tanya jawab ini, apakah ada Bapak Ibu yang ingin bertanya terkait materi yang telah disampaikan oleh kedua narasumber kami tadi? Silakan jika ada yang ingin bertanya, bisa melalui kolom chat atau raise hand. Baik, kami tunggu untuk pertanyaannya Bapak Ibu.
itu kasih nomor program. Kasih nomor. Perbedaannya karena apa dulu? Harus Iya, coba ditanya dulu. Nah, ditanya dulu. Itu Baik, di kolom chat ada satu pertanyaan dari Keuangan Kebonjeruk. E-billing masa pajak berbeda dengan e-faktur pada saat perekaman terjadi selisih. Mohon pencerahannya, terima kasih. Bagaimana Bapak Ibu narasumber? Apakah mau langsung dijawab? baik, saya coba ya Pak dan Ibu. Ini masa pajaknya terjadi perbedaannya karena apa? Salah input kah atau bagaimana? Untuk ini yang e-billing masa pajak berbeda dengan e-faktur, itu pada saat terjadinya pembuatan billing, itu masanya memang salah atau masanya sudah benar, tapi ketika input salah, beda, atau bagaimana? Selamat siang Ibu. Siang Pak. Berhubung kita kan masih menggunakan e-billing yang sebelumnya ya, karena pada aplikasi terbaru ini ternyata ada pencatatan atau pembuatan e-billing yang terbaru. Jadi pada saat kita buat e-billing yang versi yang terlama, kita tidak melihat dengan dokumen, misalkan dengan yang e-faktur yang sudah di print, dia bulannya itu bulan yang lama, sedangkan transaksi yang kita lakukan itu bulan yang sekarang gitu. Jadi ada perbedaan bulan pada saat kita membuat pembuatan e-billing gitu Bu. Jadi pada waktu Bapak bikin e-billing, itu masanya masa sebelumnya ya Pak? Baik Bu, benar Bu. Jadi ada keterlambatan pada saat penagihan juga. Jadi kita pada saat pembuatan e-billingnya, pada saat e-billing itu dibuat transaksi. Sedangkan untuk transaksi untuk e-fakturnya, e-faktur yang sudah yang lalu gitu. Jadi pada saat penagihan itu terlambat. Jadi Bapak bikin billing dulu, baru bikin e-fakturnya gitu? Atau e-faktur dulu, baru bikin billing? E-faktur yang kita terima dari penyedia itu terlambat. Pada saat kita mau membuat e-billing, kan kita tidak melihat lagi Bu untuk pembuatan e-billingnya. Jadi misalkan e-faktur yang dari penyedia itu bulan Agustus, sedangkan kita pada saat pembuatan e-billingnya bulan Oktober, itu ada perbedaan masa pajak ya Ibu. Jadi kita tidak menyesuaikan dengan tanggal e-fakturnya itu. Oh, jadi sebenarnya gini Pak, jadi misalnya gini, Bapak bikin fakturnya masa September gitu ya, lalu Bapak melakukan pembayaran di masa Oktober
tapi Ya. jadi bikin billingnya di masa Oktober begitu ya? Iya, Bu, begitu, Bu, Mas. Nah, itu bisa dilakukan jika misalnya Bapak bisa melakukan pembuatan billing kembali dengan masa September bisa. Lalu untuk masa yang tadi Bapak sudah bikin billing di masa Oktober, bisa Bapak lakukan pemindah bukuan untuk masa pajak yang belum Bapak laporkan, bisa seperti itu. Atau bisa dilakukan pemindah bukuan juga bisa Pak. Oh, jadi tetap bersurat ya dia untuk proses pemindah bukuan ya dia. Iya. Atau bisa dilakukan misalnya kalau mau istilahnya kalau pemindah bukuan kan kita ada batas penyelesaiannya ya Pak ya. 1 bulan penyelesaian. Jika misalnya itu dirasa sama Bapak lama, Bapak bisa melakukan pembuatan bikin billing lagi Pak untuk masa sebelumnya, disesuaikan dengan fakturnya. Nanti billing yang memang di masa Oktober, Bapak bisa lakukan pemindah bukuan. Tapi kan prosesnya kan sudah terbayarkan ya, Bu ya. Jadi istilahnya pada saat kita mencocokkan dengan NTPN-nya, jadi nggak sesuai, jadi dia pelaporannya jadi mundur. Sedangkan kita proses pembayarannya ada di bulan Oktober gitu. Jadi gini, Bapak kan bikin fakturnya Oktober gitu ya. Maaf, bikin fakturnya September. Harusnya kan Bapak bikin billingnya di Oktober tapi masanya masa September gitu kan ya? Iya, Bu, benar Bu gitu, Bu. Ya, tapi Bapak bikin billingnya itu masa Oktober. Iya, benar Bu. Ya, begitu ya. Nah, Iya, Bu. sebenarnya bisa dilakukan pemindah bukuan dari masa Oktober ke masa September, Pak. Jadi istilahnya kan itu salah kamar ya. Salah kamar Oktober, Iya, Bu. harusnya September, Bapak bikinnya ke Oktober. Nah, itu bisa dilakukan pemindah bukuan dari Oktober ke September. Cuman untuk pemindah bukuan kita SOP-nya 1 bulan, Pak. Jika misalnya Bapak itu terlalu lama dan Bapak butuh laporan SPT-nya untuk pelaporannya cepat, bisa Bapak bikin billing lagi. Bikin billing lagi untuk masa September. Jadi kan Bapak ada 2 setoran istilahnya ya Pak, yang Oktober ya. Yang Oktober bisa Bapak lakukan pemindah bukuan, misalnya Bapak ada pajak yang belum disetor. Atas masa Oktober itu bisa dipindah bukukan ke masa pajak atau pajak yang belum Bapak setor tersebut. Halo Pak. Iya, Bu. Maaf, Bu. Jadi gimana, Bu? Putus suaranya, Bu. Oh, putus-putus ya. Jadi gini, Bapak kan fakturnya September, billingnya Bapak bikin masa Oktober. Itu kan nggak sinkron ya? Iya, Bu, benar. Nah, itu bisa Bapak lakukan pemindah bukuan, Pak, yang Bapak setor tadi. Dari masa Oktober ke masa September. Iya, Bu. Berarti format yang kita gunakan untuk pemindah bukuan itu menggunakan format yang biasa kita gunakan untuk pemindah Ya, bukuan formulir beda. pemindah bukuan seperti biasa, Pak. Bukan. Seperti biasa gitu. Iya, seperti biasa. Yang harus dilampirkan apa itu, Bu? Biasanya Yang dilampirkan bukti penyetorannya, Pak. Bukti yang penyetorannya, kalau misalnya ada di kantor pos, berarti yang ditarik ke kantor pos, atau misalnya Bapak setornya di bank, ya dari yang bank. Oke, baik, Bu. Baik, Bu. Begitu, Pak? Baik, Bu, cukup jelas, Bu, untuk pencerahannya, Bu.
Cukup jelas Bu pencerahannya. Terima kasih. Sama-sama Pak. Baik, terima kasih Bu Ervi atas penjelasannya. Tadi penjelasannya sudah cukup jelas ya Bapak dari Keuangan Kebonjeruk. Nah, mungkin ada yang ingin bertanya lagi dari Bapak Ibu? Ada pertanyaan atau ada yang ingin didiskusikan kembali? Mengingat kembali kepada Bapak Ibu yang belum mengisi kuesioner, silakan diisi kuesionernya karena setelah pengisian kuesioner tersebut akan diarahkan ke tautan untuk mendownload materi sosialisasi pada pagi hari ini. Baik, kembali saya tawarkan apakah ada Bapak Ibu yang ingin bertanya atau ada yang ingin didiskusikan? Servernya diinformasikan ya? Server. Pengajuan server. Ini apa? Ini pengajuan sertifikat elektronik. Bendahara. Infonya apa gimana? Oh, buat syarat server. Baik, Bapak dan Ibu, saya mau menginformasikan saja. Tadi saya agak terlewat untuk pengajuan sertifikat elektronik. Jika Bapak dan Ibu yang belum mempunyai sertifikat elektronik, bisa pengajuan lewat email ke kpp.035@pajak.go.id dengan melampirkan formulir yang ditandatangani bendahara atau kepala satker yang distempel setelah ditandatangani dan distempel, pas foto kepala satker atau bendahara, KTP NPWP kepala satker atau bendahara, NPWP satker, SK bendahara atau kepala satker. Semuanya di-scan ya. Nanti bisa Bapak Ibu kirim ke email. Mau. Boleh, tapi kalau kesulitan gitu. Boleh Pak, nanti kita coba konfirmasi, kita usulkan ke. Oh, ini ada pertanyaan, apakah ada pelatihan untuk penginputan? Bagaimana? Baik Pak, untuk pelatihan dan pelatihan penginputan nanti coba kami bahas kembali, kami informasikan kemudian untuk Bapak dan Ibu mengikuti pelatihan tersebut ya. Nanti kita informasikan kembali kalau memang ada pelatihan. Terima kasih Mbak. Jika Bapak dan Ibu Datang ke sana boleh nggak Mbak? Mau bertanya atau kurang jelas atau mau menanyakan cara penginputan, bisa datang ke KPP Kebonjeruk 1 dengan mengambil antrian di gedung pajak Go.id. Terima kasih Mbak. Daftar dulu Mbak ya kalau mau itu Mbak ke sana. Baik, Bapak dari Keuangan Kebonjeruk ada? Ya Mbak. Nanti mesti daftar dulu ke sana Mbak ya kalau mau.
Baik, silakan Pak. Sebelumnya dengan mengambil nomor antrian dulu ya Pak ya di kunjung.pajak.go.id. Atau juga di kolom chat sudah saya informasikan untuk nomor WA konsultasi kami. Ada 2 nomor di sana di kolom chat. Silakan kalau ingin menghubungi kami. Kunjung.pajak. Apakah ada yang ingin ditanyakan kembali Bapak Ibu atau ada yang ingin didiskusikan kembali? Udah kok ya. Ini ya. Kunjungnya kan Aja ya. Boleh. Baik, saya rasa Sepertinya sudah tidak ada pertanyaan lagi ya. Alhamdulillah, mungkin penjelasan tadi dari narasumber kami sudah sangat jelas ya Bapak Ibu. Mungkin setelah acara ini Bapak Ibu berpikir nih atau ternyata ada hal yang ingin ditanyakan atau ada yang ingin didiskusikan, Bapak Ibu dapat menyampaikannya secara langsung untuk konsultasi ke kantor kami sebelumnya mengambil nomor antrian di kunjung.pajak.go.id atau melalui media sosial kami di virtual background ini bisa di-follow sosial media kami atau juga bisa melalui WA konsultasi kami yang nomornya sudah kami bagikan di kolom chat. Saya ucapkan terima kasih sekali lagi kepada kedua narasumber kita pada pagi hari ini, yaitu Bapak Sutarno dan Ibu Ervi atas materi yang sangat luar biasa. Semoga ilmunya dapat bermanfaat untuk kita semua, khususnya bagi Bapak Ibu peserta sosialisasi perpajakan instansi pemerintah pagi hari ini. Nah, sebelum menutup acara hari ini, kurang pas rasanya kalau kita belum melakukan foto bersama. Saya harapkan kepada Bapak Ibu sekalian yang hadir pada kegiatan hari ini, dimohon untuk mengaktifkan videonya agar saya dapat melihat senyum indah dari Bapak Ibu sekalian setelah mendapatkan materi pada pagi hari ini. Boleh silakan dibuka videonya Bapak Ibu. Kita akan melakukan foto bersama. Ini saya masih belum lihat senyum dari Bapak Agus, dari KPU Jakbar, lalu dari Kelurahan Kebonjeruk, dari Kelurahan Sukabumi, dari BPS Jakbar, dari Bapak Aris Dwi Prasetyo. Silakan mungkin bisa diaktifkan videonya Bapak Ibu. Baik, ini karena menjoin ada 17 partisipan, jadi hanya ada satu bagian saja. Saya mohon Bapak Ibu untuk tersenyum, karena saya akan mulai menangkap layar dari tampilan ini. Untuk foto bersama akan saya berikan aba-aba. 1, 2, 3. Baik, Bapak Ibu sekalian, saya sudah mengundang Bapak Ibu sekalian yang sudah menemani saya mengikuti kegiatan pada pagi hari ini. Sebelum menutup acara hari ini, saya mengingatkan kembali kepada Bapak Ibu yang belum mengisi presensi dan kuesioner, mohon untuk segera diisikan sebelum acara ini berakhir. Untuk linknya, untuk tautannya sudah saya kirimkan melalui kolom chat ya Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu, terima kasih kami aturkan atas kehadiran dan partisipasi Bapak Ibu dalam kegiatan sosialisasi hari ini. Sebagai penutup, saya akan membacakan sebuah pantun terakhir. Hari Kamis sebelum hari Jumat. Senangnya melihat senyum manis Ibu Bapak. Semoga materi yang disampaikan bermanfaat. Dan ingat ya, orang bijak taat pajak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu Bapak Ibu. Izin.